Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ipan, seorang lelaki yang bercoba untuk berusaha bertahan dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Dalam video ini sebagai contoh bahwa ketika memilih satu profesi, maka kita harus mengetahui tentang hak dan kewajibannya serta konsekuensi apa yang telah kita ambil sebagai pilihan. Ini adalah sebuah konten pertama dari Ipan Kepo. Ada apa dengan salesman? Ya, teman-teman Ipan Kepo yang baru pertama kali melihat konten Ipan Kepo adalah sebuah konten tentang profesi manusia, mau lelaki ataupun mau perempuan, dilihat dari segi kemanusiaannya, suka dan dukanya, dan ini menjadi rujukan untuk mereka yang pertama kali mau mencari jati dirinya, dan tentunya hidup harus tetap berkesinambungan. Diceritakan dalam konten ini, sang inisiator yaitu Ipan adalah sebagai seorang sales, sehari-harinya bekerja di lapangan dan tentunya ada tempat untuk dia kembali. Contohnya ini Ipan sedang ada di kantor. Teman-teman, bantu saya di dalam channel ini agar untuk tetap terus bertumbuh dan berkembang, dan tentunya channel ini bisa menjadikan rujukan buat teman-teman yang mau mengambil langkah besar di dalam kehidupannya. Apapun profesinya, kita harus tetap mencintai profesi kita dengan plus minusnya yang harus kita lewati. Saya adalah seorang bapak sekarang dari 5 anak, insya Allah menjadi 6 dari seorang istri, dan tinggal di sebuah daerah namanya Bogor. Ya, saya bekerja sebagai sales dan ini saya berada di dalam kantor sebelum berjalan untuk sales. Oke. Teman-teman, Bogor adalah sebuah kota kecil dengan kabupaten yang sangat luas sekali. Itu adalah tempat kerja saya. Jadi tempat kerja saya bukan yang terdiri daripada 4x4 dalam sebuah ruangan, tetapi itu adalah tempat saya kembali untuk merealisasikan rencana-rencana saya. Dan ternyata sebenarnya perjalanan saya adalah di sini, di setiap jalan menuju jalan ke tempat yang lainnya. Dari hari saya berkunjung ke toko dan ke toko berikutnya, menawarkan sebuah produk yang tentunya akan berkesinambungan daripada yang disebut nama, kalau orang sales mengatakan repeat order, yaitu sebuah produk yang nanti akan dijual langsung kepada end user, yaitu orang yang akan membeli untuk dipergunakan fungsinya. Sayalah yang berada di posisi seperti itu. Tiap hari saya berada di jalan, panas, hujan, terik, dingin, dan itulah yang harus saya lakukan tiap hari, karena toko-toko itu berada tidak
tempat-tempat titik untuk mereka sudah bisa berjualan. Saya langsung jual ke toko-toko yang berketemuan dengan mereka yang menyukainya. Tentunya di sini selain toko bangunan, saya jual juga ke toko-toko seperti bengkel-bengkel motor, karena di sana mereka membutuhkan produk-produk yang saya tawarkan. Itu sampai turun separuh begitu. Hah? Video ini. Teman-teman, dalam perjalanannya saya tidak sadar kalau ternyata saya telah mengukur jalan, ya, jalan aspal pertama awal sampai dari jalan sekarang dicor berbeton. Saya telah menapaki profesi ini selama 20 tahun lamanya. Jalan yang meliuk-liuk, jalan yang lurus, jalan di atas flyover, ataupun jalan di jalan yang rusak, ataupun jalan di gang-gang sempit, di perumahan-perumahan, komplek-komplek yang padat, itu sudah saya lakukan untuk mencari sesuap nasi, mencari komisi, dan mencoba menyisipkan dari uang jalan yang diberikan dari perusahaan tempat saya bernaung. Sebagai seorang salesman, ini adalah sebenarnya bukan cita-cita saya, tetapi aral kehidupan telah membentuk saya menjadi seorang pedagang. Saya dulu sekolah di sekolah teknik, dan saya juga dulu pernah menjadikan teknik sebagai mata pencaharian saya. Dan saya sempat diajak oleh waktu itu om saya untuk bergabung di dalam sebuah sistem kelistrikan negara. Namun apa daya, ternyata di dalam perjuangannya waktu itu saya kaget dengan begitu kerasnya menjadi orang-orang di perusahaan listrik tersebut. Dan setelah lulus sekolah, saya ternyata menimbang-nimbang harus seperti apa. Saya ingin kuliah tetapi tidak ada pembiayaan, dan saya pun belum bekerja. Akhirnya saya mencari sebuah pekerjaan, dan waktu itu orang tua saya mengarahkan saya yang penting bisa kerja saja dulu. Keputusannya waktu itu, saya setelah lulus sekolah, saya tidak nganggur-nganggur seperti teman-teman yang lain, tapi saya langsung berangkat ke Jakarta untuk bekerja. Dan bekerja di sana saya di sebuah restoran. Di restoran sana pun saya bukan sebagai orang yang tinggi jabatannya. Malahan saya waktu itu titik karir pertama adalah saya menjadi tukang angkat-angkat piring. Dan kemudian saya menjadi tukang ngepel-ngepel lantai. Dan kemudian saya melayani orang-orang makan. Berjalannya dengan waktu, saya naik posisi menjadi seorang tidak terlalu tinggi tetapi menjadi lebih baik waktu itu. Dan sampai akhirnya terjadi proses krisis ekonomi. Klimaksnya adalah diturunkannya Pak Soeharto di tahun 1998, dan perusahaan pun kolab waktu itu karena terjadi kerusuhan. Setelah itu saya berpikir bagaimana saya untuk bisa melanjutkan kehidupan, dan saya ada di Bogor karena Jakarta waktu itu terjadi kerusuhan yang begitu menyeramkan. Saya kembali ke Bogor, bekerja di Bogor, saya masih cari-cari, dan suatu ketika saya melihat ada informasi lowongan di sebuah surat kabar, ada lowongan untuk menjadi sales teknisi. Saya pikir di situ saya akan menjadi teknisi, ternyata saya ujungnya adalah walaupun memiliki sebuah skill tetap harus berjualan. Disitulah saya beranggapan apapun profesi kita, setinggi apapun ataupun sebaik apapun produk kita, kalau kita tidak bisa menjual maka tidak akan ada hasil yang kita dapatkan. Maka dengan 1000 alasan dan 1000 pemikiran, waktu itu di Bogor saya merintis karir saya sebagai seorang sales. Waktu itu saya menjadi sales kompor gas, menjadi sales alat-alat pengaman gas, menjadi sales jasa-jasa servis waktu itu.
Sekitar 2 tahun saya menjadi sales, saya mengumpulkan harta sedikit demi sedikit, pengen kuliah, tapi ternyata kenyataannya ongkos untuk kuliah begitu mahal. Dan ini satu kenyataan yang harus saya ikuti. Menyusuri jalan, akhirnya saya menjadi seorang sales, walaupun waktu itu saya sempat masuk ke dalam sebuah sistem pekerjaan, yaitu menjadi orang gudang di sebuah pabrik elektronik. Terakhir karir saya di sana, saya sebagai leader untuk bongkar daripada produk dari luar negeri yang nanti akan dirakit. Di sana saya kerja hampir keseluruhan daripada kehidupan saya berada di dalam gudang pabrik, menyediakan spare part untuk dirakit oleh teman-teman di pabrik. Begitu. Teman-teman, sahabat Ipan Kepo, berjalannya dengan waktu saya masih bekerja sebagai sales, tetapi dengan kebutuhan yang seandainya saya harus tutupi dengan usaha dari sales tentulah tak cukup. Maka di sela-sela kesenggangan saya membuat sebuah produk namanya Kado Warga Sopian. Saya yang buat dan saya yang mendistribusikan dan saya yang menagih dan saya yang akan menjadi bosnya di sini. Kado Warga Sopian ini sebenarnya turunan dari produk kami, yaitu channel YouTube Warga Sopian. Maksudnya saya membuat kado ini supaya bisa memfamiliarisasikan kepada halayak ramai tentang channel potret keluarga sederhana, yaitu Warga Sopian, tentang kehidupan kami sekeluarga dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia. Kado Warga Sopian terisi dari mainan-mainan jadul dan beberapa lembar poster dakwah edukasi. Jadi siapapun yang membeli bisa mengambil manfaat, mendapatkan sebuah hadiah yang tentunya saya jual seharga Rp2.000 di toko-toko. Para penyimak Ipan Kepo dan teman-teman dimanapun teman-teman berada, di dalam sebuah kehidupan kita bisa menyadari bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Salah satunya ini adalah ketika saya telah mengambil keputusan berumah tangga dan saya sebagai sales waktu itu. Kebahagiaan demi kebahagiaan, alhamdulillah saya dapatkan bersama istri saya. Dan selain itu juga saya berusaha untuk memaksimalkan kehadiran saya, yaitu dengan membuat sebuah terobosan-terobosan yang saya harapkan bisa bermanfaat dan tentunya bisa memberikan penghasilan buat saya. Selain di rumah istri saya arahkan untuk menjadi pengusaha warung. Di rumah juga saya sediakan alat jasa angkut, beca motor yang bisa dipergunakan siapa saja, dan tentunya ini adalah sebuah bisnis yang menggiurkan tentunya, dan kami merasa bersyukur bisa menjalankan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kami sebagai bentuk perjuangan kami agar bisa kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, terima kasih sudah mensubscribe channel ini. Dan tentunya ini adalah sebuah contoh, sebuah bentuk video konten dari Ipan Kepo tentang profesi-profesi seorang lelaki ataupun perempuan yang bisa dijadikan sebuah referensi ketika seseorang akan mengambil keputusan profesi apa yang akan diambilnya. Karena cita-cita dan kenyataan yang kita dapatkan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kita harus
bernegosiasi dengan diri kita sendiri bahwa inilah jalan yang harus kita lakukan, dan kita semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menapaki jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Selain saya menjadi sales, saya juga membuat sebuah usaha yaitu Kado Warga Sopian, dan ada juga saya membuat objek mewarnai obwar, namanya dari anak saya yang kasih. Itu adalah sebuah bentuk karya seni rupa yang akan bermanfaat untuk generasi berikutnya, ya, anak-anak PAUD, anak-anak TK ataupun anak-anak SD yang suka mewarnai. Ini bermanfaat untuk mengolah rasa mereka, mempertajam niat mewarnai mereka, ya. Saya buatkan ini setiap hari ketika saya lengang, saya cetak seperti ini, dan nanti juga ini dijual ke warung-warung dengan tentunya dengan cara sistem konsinyasi, titip jual. Kenapa saya mengambil cara titip jual? Karena saya merasakan ketika saya berusaha untuk menjadi pengusaha di warung di rumah ini, butuh modal yang sangat besar untuk membeli bahan-bahannya, maka saya mempergunakan sistem konsinyasi. Jadi semoga keberkahan yang saya dapatkan. Dan mungkin karena ini adalah sebagai salah satu daya tarik supaya orang-orang mau jualan produk saya, karena produk saya belum terkenal. Jadi makanya saling bekerja sama dengan toko-toko dengan cara seperti ini, konsinyasi, ya. Di konsinyasi ini titip dulu baru bayar. Kebanyakan daripada yang lainnya itu mereka harus beli produknya secara cash langsung, baru mereka dapatkan produknya. Teman-teman Ivan Kepo, dimanapun teman-teman berada yang mau mengambil keputusan besar di dalam kehidupannya, teman-teman mau jadi seorang pegawai negeri, teman-teman mau jadi seorang pengusaha, atau teman-teman mau menjadi seorang pekerja, karyawan biasa, apapun itu, ataupun teman-teman mau menjadi konten kreator seperti ini, ataupun teman-teman mau menjadi seseorang apalah itu, ketahuilah bahwa semuanya ada konsekuensi yang harus kita ambil. Ada konsekuensi yang daripada kita punya keputusan. Maka di sini saya mengambil inisiatif untuk menjadi sebuah konten kreator, di mana channel yang saya buat ini berfungsi untuk teman-teman yang membutuhkan sebuah referensi kira-kira ke depannya seperti apa ya kalau saya usahanya seperti ini dan seperti itu. Karena sekolah saja tidak bakal membuat kita sukses dalam kehidupan kita, karena sukses kehidupan kita nanti suatu saat teman-teman tahu, dan silakan isi di kolom komentar. Juraganta, Jalan Raya Juraganta. Teman-teman, Berapa meter ini? yang harus kita selalu ingat di dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus menjadi orang yang bermanfaat. 20 ya. lah. Menjadi orang-orang yang bermanfaat, apapun fungsi kita, apapun bawah posisi kita di dalam pekerjaan kita, ataupun kita di dalam masyarakat sosial secara umumnya. Semoga kita bisa menjadikan manusia-manusia yang bermanfaat. Baik, saya mau istirahat dulu sebentar ya.
teman-teman dan sahabat Ipan Kepo dimanapun teman-teman berada, sebelum video ini saya tutup diri saya jadi ini adalah produk-produk yang selama ini saya jual, saya tawarkan ke teman-teman di Bogor. Dan untuk teman-teman yang tertarik dengan channel ini, mari silahkan bergabung di channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share sekalian ini ada manfaat. Dan untuk teman-teman juga yang ingin di upload nanti biografinya, autobiografinya supaya bisa bermanfaat buat generasi berikutnya. Jadi adik-adik kita ataupun anak-anak kita ketika mereka akan mengambil sebuah keputusan, mereka tidak meraba-raba dan mereka bisa mengetahui bagaimana orang-orang yang telah berada di dalam jalan itu, apa yang telah mereka rasakan, dan jadikan sebuah pembelajaran untuk mereka supaya mereka tidak terjerumus ataupun tersesat di dalam jalan mencari profesinya. Apapun cita-cita kita, itu adalah harapan, dan kebahagiaan itu adalah fakta dan ketenangan yang telah kita menerima bahwa ini adalah konsekuensi dari segala bentuk keputusan yang kita ambil. Terima kasih sudah berkunjung di channel Ipan Kepo. Dan untuk teman-teman yang mau berkomentar, silahkan isi di kolom komentar, dan mari kita berdiskusi dengan baik dan benar agar manusia-manusia yang bertumbuh berikutnya adalah manusia-manusia yang lebih baik daripada kita sekarang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep ya. Pipatnya dulu ya. Nih, mantep ini. Hai teman-teman Ipan Kepo, nih sedikit aku bercerita tentang suami aku. Udah simak kan videonya di depan, dia itu pejuang keras. Nah, pemimpin keluarga, dia kerjanya tuh kayak ngorderin barang gitu. Kalau bahasa itunya mah nyales katanya gitu. Buat yang lain-lain, semoga video ini menjadi inspirasi ya, bisa jadi pengalaman atau cari peluang usaha lainnya ya. Terima kasih.
lihat video ini. Ipan kepo asal usul sesuatu terbaru.